Hai guys, balik lagi sama gua Punjabi di channel ini. Kali ini gue bakal bahas tentang Tokyo Revenger, khususnya buat season kedua ini. Karena di luaran sana banyak yang nanya apakah Tokyo Revenger ini masih tayang di Muse atau udah nggak lagi. Terus di season kedua ini apa grafiknya bakalan sama kayak episode 19 kemarin? Nah, tenang aja, di season kedua ini pasti bakal lebih pecah lagi dari season 1 kemarin. Pihak studio yang buat animenya juga udah cukup banyak kena kritikan dari pasukan wibu jalur TikTok. Oh ya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Sebenarnya di episode kemarin pas adegan Draken gelut sama Hanma, menurut gua itu sih puncak keabsurdan dari Tokyo Revenger ini. Udah nggak ada lawan lagi, grafiknya kaku parah sumpah. Padahal genrenya action, tapi actionnya... Nah, kalau dibandingin sama Arc Mobius kemarin, menurut gua masih mending Arc Mobius kemarin daripada Arc Valhalla ini. Terus kenapa malah Arc Valhalla ini malah memburuk? Ya kalau menurut gua sih itu karena emang pihak studio di sana nggak ngambil libur setelah Arc Mobius. Jadi pas di Arc Valhalla animatornya itu udah pada keteteran nanganin animasinya. Apalagi kalau kalian perhatiin animasinya, itu cuma prioritasin ke Maiki sama Takemichi doang. Jadi ya karakter lainnya itu emang dikesampingin, termasuk Draken. Animasi Tokyo Revenger menurut gua mah paling bagusnya itu ada di cerita flashback masa kecilnya. Selain itu ya biasa aja. Beda cerita lagi kalau di manga. Pasti kalau kalian baca manga Tokyo Revenger itu kece parah yakin. Mau di karakter mana aja semuanya itu sama bagusnya. Selanjutnya, tentang pertanyaan apakah Tokyo Revenger Season 2 ini bakalan pindah studio produksi dan apakah udah nggak tayang lagi di Muse? Kalau jawaban dari gua sih, mungkin iya, mungkin juga enggak. Sebelumnya, gua mau nekenin aja kalau Muse itu bukan bagian dari produksi. Awalnya, gua yang sebagai wibu pemula nganggep Muse itu adalah bagian dari produksi. Ternyata kalau dipikirin lagi, Muse itu bukan bagian dari produksinya. Dia cuma bayar lisensi buat nayangin anime aja. Kalau bagian produksinya itu ada dari studio yang buat animasinya. Contoh kayak studio besar yang biasa kalian denger. Misal kayak dari MAPPA Studio ataupun Studio Ghibli. Tapi kira-kira Tokyo Revenger ini bagusnya kalau pindah studio produksi bagusnya di mana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau masalah tentang pindah studio produksi juga nggak segampang yang kalian pikirin. Apalagi studio-studio besar yang sekarang mereka ini udah punya garapan sendiri dan juga deadline masing-masing. Kalau harus pindah studio sih bakalan lama lagi. Karena bahan-bahannya juga pasti buat lagi dari awal. Bisa-bisa nunggu waktu sekitar 3 tahun lagi baru tayang. Beda cerita kalau Tokyo Revenger diambil lagi sama studio yang lama, yaitu Liden Film. Emang sih studio film itu nggak segede MAPPA Studio yang udah nayangin anim-anim epic kayak JJK, AOT, dan masih banyak anim lainnya. Kalau studio Liden Film kan namanya baru-baru aja muncul. Itu juga salah satunya gara-gara Tokyo Revenger ini meledak. Misal sekarang kalian lihat anim yang diproduksi sama Liden Film itu, menurut gua sih dari segi histori ceritanya emang bagus. Tapi kalau lihat dari actionnya itu, ya bagus. Tapi kurang begitu epic kalau dilihat, kalau dibandingin sama studio lain. Ya semoga aja tim produksinya nanti bisa lebih bagus lagi. Mau di studio yang lama, yaitu Liden Film, atau studio baru nantinya. Nah, kalau tentang keputusan apakah Tokyo Revenger bakal pindah studio ataupun enggak, itu belum ada keputusannya. Semuanya ada di tangan produsernya. Paling kalau ada yang bilang pindah buat akhir-akhir ini, kayak gua contohnya, itu cuma kebutuhan clickbait konten aja. Intinya, kalau misal Tokyo Revenger masih tetap diproduksi sama studio yang lama, yaitu Liden Film, kemungkinan tayangnya itu bisa tahun depan. Terus kalau Tokyo Revenger pindah studio, kemungkinan bisa 2-3 tahun lagi baru tayang. Nah, kalau tentang masalah pindah studio produksi itu normal aja di bisnis anime kayak gini. Banyak sih contohnya. Misal AOT. AOT juga dulu sempat pindah jadi MAPPA Studio, yang sebelumnya itu ada di Studio Wit.
Jadi tungguin aja keputusannya bakal diproduksi di mana dan tayang di mana. Kalau kalian mau tahu update terbaru dari Tokyo Revenger, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbarunya. Dan cukup videoku sampai di sini. Makasih yang udah nonton videoku sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.